Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business ID. Selamat malam Business Planners semuanya. Selamat bergabung di sesi Business Q&A Business ID yang kembali hadir di hari Senin 21 Oktober 2024 yang hari ini akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. Teman-teman semuanya, saya mau tanya dulu sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas sebelumnya di teman-teman atau masih terputus-putus? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar ya, supaya lebih stabil lagi kita saat bisnis Q&A berjalan. Boleh dibantu teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih terputus-putus atau delay? Boleh dibantu ya dijawab di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai di sini pasti ada business planners yang baru follow Business ID atau baru gabung sesi Business Q&A dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business ID. Kita kenalan dulu yuk. Business ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Business ID. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses loh seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business ID di Play Store ataupun App Store secara gratis. Atau teman-teman juga bisa ikut kegiatan pembelajaran gratis nih dari Business ID. Kita punya sesi Business Q&A yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman ya teman-teman, di jam yang sama di 19.45 sampai 20.45 malam. Dan nantinya teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forum via Zoom, yang dimana teman-teman bisa belajar bersama expertnya Business ID secara lebih mendalam dengan konsep talk show, dan Anda bisa diskusi sekaligus tanya jawab juga bersama expertnya Business ID. Nah teman-teman yang nggak mau ketinggalan sesi Business Forum bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Business ID di menu daftar Business Forum ya. Nah, workshop SBM Advance kembali lagi nih teman-teman semuanya. Buat business planners nih yang butuh program untuk membantu memenahi, menciptakan juga memperkuat bisnis di tengah ekonomi yang tidak menentu ini, Anda wajib bergabung di workshop SBM Advance nih. Dalam workshop SBM Advance atau Smart Business Map Advance, teman-teman akan belajar menggunakan 12 pertanyaan dasar fundamental bisnis yang dikemas dalam 3 modul utama, yaitu playing field, di mana Anda bisa cek lebih jauh area bermain bisnisnya teman-teman semuanya, lalu masuk ke market landscape, di mana Anda bisa memperluas market Anda sampai ke operational profitability, di mana Anda bisa menyiapkan operation ataupun organisasi atau tim yang lebih profit nih untuk menjalankan bisnis dan emang eksekusi bisnis lebih baik lagi. Nah tentunya teman-teman nanti akan menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring selama 2 hari workshop yang dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman ya selama 30 tahun di banyak multinational company nih dalam penguatan, dalam pengembangan dan penciptaan bisnis yang lebih baik lagi. Nantinya teman-teman gak cuma belajar, tentunya teman-teman akan ngecek kesehatan bisnisnya juga dalam workshop SBM Advance ini. Dan gak cuma buat teman-teman yang saat ini udah besar-besar aja ya workshop SBM Advance ini, teman-teman yang saat ini masih mengembangkan bisnis, mau memperkuat bisnis dari awal, dari nol, bisa banget untuk bergabung di workshop SBM Advance ini ya. Catat tanggalnya, workshop SBM Advance akan dilaksanakan di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di Bumi Surabaya City Resort Surabaya. Teman-teman yang mau cek detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ataupun ke feed Instagramnya Business ID ya. Yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh ya drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Dan sebelumnya teman-teman mungkin mohon maaf juga kalau misalkan suaranya agak nanti saya usahakan sebisa mungkin aman ya suaranya, nggak bindeng nih teman-teman. Yuk sambil nungguin Pak Bes, teman-teman boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Malam Pak Bes. Malam Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Pak, mungkin nanti sedikit agak bindeng-bindeng sedikit karena kebetulan masih agak flu dan sedikit radang nih Pak. Jadi mungkin suaranya agak bindeng nanti sedikit. Ya, Oke, jelas kok, jelas gimana? kok suaranya. Gimana kabarnya Pak Bes? Alhamdulillah baik Raisa, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sepertinya nggak di rumah nih Pak. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Pak? Iya, saya lagi di KL. Oh, oke. Wah teman-teman semuanya, walaupun Pak Bes lagi traveling ya Pak, lagi jalan-jalan nih, tapi tetap semangat untuk ketemu teman-teman business planner semuanya untuk berbagi insight di malam hari ini, tentunya untuk membantu teman-teman semuanya memperkuat ya Pak nantinya untuk tahun 2025 nih, terutama untuk bisnisnya mulai dari fundamentalnya. Jadi malam hari ini Pak Bes sudah nyiapin insight menarik ya teman-teman yang akan dibagikan. Nah kita dengerin dulu insight menarik dari Pak Bes seputar faktor yang perlu diperhatikan untuk maju di 2025. Teman-teman yang udah punya pertanyaan ataupun yang masih mau menyiapkan pertanyaannya, boleh dengerin dulu sambil siapin pertanyaannya. Insight-nya akan dibagikan di malam hari ini bersama Pak Bas. Yuk kita dengerin insight-nya terlebih dahulu. Silakan Pak Bas. Oke,
terima kasih Raisa. Selamat malam lagi buat teman-teman yang sudah hadir di tanggal 21 Oktober ya 2024. Ya, apa namanya? Mungkin sebelum saya mulai, teman-teman tolong siapkan ya, Pak, mungkin pena dan juga kertas untuk nyatet karena nanti ada beberapa hal yang saya rasa perlu dicatat oleh teman-teman. Nah, topik malam ini cukup menarik ya, topik menarik bicara soal kesadaran kita atau kesiapan kita untuk masuk tahun 2025 mendatang. Karena tadi saya hitung-hitung gitu ya, ini kita kan udah tanggal 21 Oktober. Jadi sisa waktu di 2024 ini itu tidak lebih dari 2,5 bulan atau kurang dari mungkin 75 hari ya. Dan ini apa namanya dalam hal konteks persiapan kita menjelang 2025 kan kita harus apa namanya menilai gitu, seberapa besar kesiapan kita ya. Tentunya kalau soal membuat plan sudah dari tahun ke tahun kita memang harus mempersiapkan plan secara minimum 1 tahun kan ya. Nah ini saya ingin justru mengangkat beberapa faktor yang saya pikir akan bermanfaat ya buat teman-teman, akan bermanfaat buat catatan teman-teman. Kira-kira faktor apa saja yang perlu kita perhatikan dan tentunya kita persiapkan gitu ya. Terus sebelumnya seperti biasa saya ingin menyapa dulu dari teman-teman ini. Ada Indriana ya dari Ciputat. Halo, ada Hendra 1BZ. Waalaikumsalam, salam sehat juga. Terus ada Ari Kusumawardana dari Bandung. Halo Ari. Terus, wah mentok saya ini, nggak tahu kenapa. Nggak bisa ke atas lagi nih. Tapi moga-moga udah lebih banyak ya. Saya nggak bisa ngelihat peserta yang masuk. Moga-moga udah lebih banyak dari hanya 3 yang tercantum di saya ini. Oke, mungkin kita mulai aja. Halo Fashion Line Kusumo dari Solo. Udah ketemu dengan Pak Jokowi yang kembali kemarin ke Solo. Halo. Terus siapa lagi nih? Oke, jadi tolong sampaikan di sini siapa yang paling jauh dari Jakarta dan mungkin juga dari KL ya. Siapa yang paling jauh nih? Willy Arta 10. Halo Willy dari Surabaya, Jawa Timur. Halo. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Ini kenapa rada panas ya di sini? Mungkin AC-nya tolong. Oke, saya juga rada serak-serak, saya mau minum dulu nih ya. Teman-teman santai aja ya, kita acaranya tidak terlalu formal, jadi kalau ada yang haus minum, kalau ada yang lapar silahkan makan. Oke. Jadi topik pembuka kita, saya jadi keselak ini, bentar. Oke, faktor yang perlu diperhatikan untuk maju di 2025. Sorry, keselak. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya ini berhubungan erat dengan video yang saya tayangkan beberapa waktu lalu bicara soal business vitality atau vitalitas bisnis. Yang saya maksud di sini adalah vitalitas bisnis ini adalah kesiapan bisnis kita menyongsong masa depan. Dan kalau saya lihat masa depannya yang terdekat ya tahun 2025. Dan ada 5 faktor, setidak-tidaknya 5 faktor penting yang perlu kita catat di sini dan kita perhatikan. Yang pertama adalah soal struktur organisasi. Jadi saya yakin teman-teman pasti sudah punya yang namanya struktur organisasi, seberapa besar atau seberapa kecil organisasinya. Nah ini salah satu faktor yang saya rasa perlu kita perhatikan. Seberapa siap struktur kita untuk maju ke 2025 gitu ya. Contohnya ada mungkin fungsi-fungsi atau struktur yang harus diadakan
dikembangkan atau dilengkapi di struktur organisasi kita gitu. Nah, contohnya di salah satu bisnis yang kami dampingi ini ada soal supply chain yang perlu diadakan dan diperkuat. Jadi kesiapan bisnis itu memerlukan struktur tambahan atau struktur yang dilengkapi dengan fungsi supply chain, gitu ya. Ada juga mungkin struktur yang perlu dimasukkan dari sisi teknologi, jadi IT-nya, ya. IT-nya mungkin harus diadakan di struktur organisasi kita. Jadi intinya adalah kita lihat ke depan, untuk kita bertumbuh diperlukan fungsi tambahan apa atau fungsi modifikasi apa. Dan itu yang akan menentukan struktur organisasi kita. Jadi yang pertama itu adalah struktur organisasi yang perlu kita perhatikan dan kita siapkan. Lalu yang kedua adalah manpower, ya, atau tenaga kerjanya, atau timnya, atau people-nya. Ya. Jadi kalau kita sudah punya struktur organisasi yang jauh lebih jelas dan lebih lengkap, kita memerlukan kepastian bahwa orang-orang yang mengisi struktur organisasi itu perlu yang mumpuni. Mumpuni maksudnya apa? Yaitu kapabilitasnya pas, dan juga tentu kapasitas terpasangnya juga cukup. Jadi struktur kita buat, lalu orang yang mengisi di struktur itu atau orang yang akan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di struktur itu juga harus kita pastikan mereka cukup dalam hal kapabilitas dan juga pas dalam hal kapasitasnya. Lalu yang ketiga adalah area of focus. Nah, jadi biasanya di kategori yang sudah mulai berkembang, tingkat kompetisinya pun juga berkembang dan semakin tinggi, atau semakin tajam ya tingkat kompetisinya. Sehingga bisnis-bisnis ini dituntut untuk punya fokus yang jelas. Karena kalau kita tidak fokus, kita akan dengan mudahnya terstretch kita akan lebih ketarik untuk melakukan banyak hal tapi tipis-tipis istilahnya. Contohnya kalau kita ada di kategori makanan, ya, dan makanannya pun mungkin ayam goreng gitu ya, dan ayam goreng itu mungkin yang tradisional, tapi kita juga masih akan fokus dengan ayam goreng atau makanan lain yang bukan menjadi expertise kita, atau bahkan kita juga ikutan menjual kue, menjual dessert dan lain sebagainya, itu kita akan menipiskan fokus kita atau menumpulkan fokus kita. Dimana kalau kita sudah akan berkompetisi di liga yang lebih tinggi, kita memerlukan fokus yang jauh lebih jelas. Jadi kita harus milih mana yang menjadi kekuatan kita, dan seharusnya itu yang akan menjadi fokus kita. Jadi yang ketiga, area fokus, untuk memastikan kita bisa bersaing dan bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada konsumen kita, kita harus punya fokus yang jauh lebih jelas atau lebih tajam ya. Jadi tadi sudah kita bahas, yang pertama adalah faktor soal struktur organisasi, yang kedua adalah manpower, di mana struktur itu harus diisi oleh orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasitas yang tepat, dan yang ketiga kita harus punya area fokus yang jauh lebih tajam. Lalu kita masuk yang keempat. Apakah yang keempat itu adalah investment area? Yang saya maksud investment area itu bukan kita berinvestasi di luar bisnis kita, tapi justru kita berinvestasi di bisnis kita yang mana. Nah, contohnya apa? Pertama, bisa jadi di tingkat kompetisi yang jauh lebih tinggi, kita memerlukan value
value yang lebih jelas, yang lebih unik, lebih tajam, sehingga kita memerlukan investasi untuk menguatkan brand kita terhadap value yang kita ciptakan. Salah satu opsinya. Atau bisa jadi kita mau invest on the people. Jadi kita akan menginvestasikan daya upaya kepada perbaikan atau peningkatan kapabilitas dari tim kita. Ya, kita latih mereka dengan kita sebagai business owner-nya, atau kita juga memberdayakan resource dari luar sehingga tim kita jauh lebih terdidik dan mendapatkan coaching yang lebih baik. Ya, itu contoh investment on the people. Bisa juga mungkin kita mau investasi di area R&D, research and development. Ya, kita mungkin memerlukan pihak ketiga untuk membantu kita berinovasi atau berenovasi dari produk yang kita sudah miliki. Ya, jadi R&D itu bisa menjadi salah satu area of focus. Ya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah soal teknologi. Ya, mau nggak mau zaman sekarang peran teknologi itu jauh lebih meningkat dari mungkin dekade-dekade sebelumnya. Kalau dulu yang namanya teknologi itu sebagai support, ya, sebagai pendukung, kalau sekarang bisa jadi teknologi itu menjadi ujung tombak dari penawaran bisnis kita, ya. Teknologi itu bisa jadi bermacam-macam. Nah, yang saya maksud di sini adalah kesiapan kita soal teknologi itu di mana. Ya, tuntutan kita untuk menggunakan teknologi itu sejauh apa. Nah, jadi kita harus memiliki yang namanya teknologi atau digital roadmap. Jadi peta jalan kita nih, kita harus taksir teknologi itu perannya dalam pengembangan bisnis kita seperti apa, dan kita ingin seperti apa menggunakan teknologi di tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor yang saya pikir cukup penting ya untuk teman-teman perhatikan, sehingga kesiapan kita di 2025 itu jauh lebih tinggi. Sehingga kita punya lebih besar confident atau kepercayaan diri untuk mengembangkan bisnis kita, gitu kan. Nah, jadi ini saya pikir bisa menjadi catatan buat teman-teman ya, mumpung masih 75 hari kurang memasuki tahun 2025, dan mumpung kita sama-sama sedang mempersiapkan annual business plan atau perencanaan bisnis tahunan 2025, tolong masukkan faktor-faktor ini dalam perencanaan tersebut. Halo Amru Sofa, wah ini bos digital online yang luar biasa nih. Malam-malam Sofa, sukses selalu ya. Sorry, jadi suara saya mirip kayak Raisa, rada-rada bindeng dan keserek karena barusan keselak gitu ya. Moga-moga tetap jelas suara saya. Oke, terima kasih banyak Pak Bas atas insight-nya. Semoga nggak lagi ya Pak bindengnya, semoga aman-aman aja nih. Jadi teman-teman semuanya, tadi udah dijelasin ya sama Pak Bas, ada 5 faktor yang perlu diperhatikan untuk maju buat teman-teman semuanya di 2025. Tadi yang pertama adalah struktur organisasi, lalu ada manpower, area fokus, investment area, sampai teknologi. Nah, ini merupakan 5 faktor ya Pak yang perlu teman-teman perhatikan secara mendalam supaya nanti saat pembuatan bisnis plan ya Pak, ataupun nanti saat eksekusi pun teman-teman udah punya faktor nih yang mana yang harus memang dijadikan utama ya Pak untuk maju di 2025. Oke Pak, menarik dari awal lagi nih Pak. Sebelum kita memperhatikan lebih jauh nih Pak, faktor-faktor dari faktor 5 yang perlu diperhatikan ini Pak, apa sih Pak yang perlu kita siapkan terlebih dahulu nih Pak sebelum kita memperhatikan faktor-faktor ini? Ya, saya pikir ini adalah tingkat persiapan kedua dari tingkat persiapan mendasar, yaitu membuat annual business plan itu sendiri. Ya, jadi kalau biasanya, kembali berdasarkan pengalaman saya, kalau kita sudah terbiasa membuat annual business plan gitu ya dari tahun ke tahun, biasanya faktor-faktor ini yang akan muncul
muncul gitu ya. Sebenarnya ini kan eh, judulnya kesiapan kita itu adalah yaitu bahasa kerennya kan business vitality ya. Vitalitas bisnis kita ya. Hanya kalau dalam bahasa Indonesia vitalitas bisnis kayak vital tuh kayaknya artinya yang jauh berbeda dengan yang saya maksudkan di sini gitu ya. Jadi ya itu apa namanya yang harus dipikirkan yaitu ini dalam konteks annual business plan, Raisa. Jadi kita juga harus paham juga gitu kan yang seperti kita sering gaung-gaungkan kepada teman-teman, kita harus punya strategic business plan 3 sampai 5 tahun. Lalu yang 1 tahun benar-benar detail sehingga siap untuk dieksekusi, siap untuk dievaluasi dan dimonitor. Paling tidak yang 12 bulan ini kita sudah harus punya plan-nya. Nah, dalam mempersiapkan itu 5 faktor ini tolong diperhatikan dan tentunya dipersiapkan juga. Oke, baik. Pak, jadi sebelum teman-teman memperhatikan faktor-faktor ini ya Pak, teman-teman harus punya terlebih dahulu annual business plan ya, supaya teman-teman bisa Ya, punya fokus utama ya Pak terhadap faktor-faktor yang perlu diperhatikan ini. Jadi teman-teman wajib banget teman-teman menyiapkan ya Pak annual business plan nih. Mumpung masih punya waktu, mumpung ada 75 hari nih teman-teman semuanya buat bikin annual business plan. Teman-teman coba sambil cek-cek juga nih kesehatan bisnisnya, sambil cek-cek juga gimana bisnisnya saat ini buat teman-teman nanti masukkan ke annual business plan, dan tentunya setelah itu teman-teman coba perhatikan lagi melalui 5 faktor ini supaya maju nih di 2025. Oke Pak, tadi kan di bagian investment area ya Pak, sebenarnya kan ya. investasi pada bisnis kita itu adalah hal yang paling penting ya Pak sebelum kita invest di mana-mana nih Pak. Di Hmm. bidang tertentu ini merupakan salah satu yang paling utama. Kan kita nggak bisa seluruhnya ya Pak kita invest, ada yang perlu kita perhatikan di bagian value ataupun lainnya. Nah, kalau misalkan kita mau memperhatikan salah satu bidang, Pak, apa sih yang perlu diperhatikan nih, Pak, dalam investment area ini? Ya, pertanyaan bagus sekali, Raisa. Jadi gini, apa namanya, eh, area of investment ini kan harusnya disesuaikan dengan satu sisi soal potensi atau celah yang bisa kita ambil. Terus di satu sisi juga kita memperhatikan kemampuan dan prioritas kita sebagai organisasi. Jadi dari dua hal itu biasanya akan muncul area of investment. Ya, contohnya ya di satu sisi tadi kalau saya bilang kapabilitas atau kapasitas kita masih terbatas gitu ya, alias kita pokoknya tahun depannya harus larinya 100 km gitu per jam. Sementara kita tahu sekarang ini secepat-cepatnya kita mungkin 50 km per jam. Berarti kalau kita tahu itu menjadi suatu apa namanya keterbatasan, kita harus punya area of investment untuk menaikkan kapabilitas dan kapasitas dari 50 ke 100 km per jam. Nah, apa yang harus dilakukan? Bisa jadi kita harus melakukan training, investasi di training terhadap tim kita. Kita harus bisa membuat mereka lari dari 50 sampai 100 tanpa merubah kapasitasnya. Mungkin ada strategi atau apa namanya ada kiat-kiat yang perlu diperbaiki sehingga mereka bisa maksimal gitu. Yang tadinya kapasitas 100 dan hanya bisa lari 50, sekarang dengan kapasitas 100 dia bisa maksimal larinya 100. Nah, jadi itu kalau di area yang ada keterbatasan. Di sisi lain, ada yang kalau kita lihat, oh ternyata potensi atau opportunity di depan besar dan harus kita apa namanya kita raup gitu ya, harus kita dapatkan. Nah, itu bisa jadi kita pikir, oh, untuk supaya kita bisa meraup opportunity itu apa yang perlu kita tingkatkan? Investasi apa yang harus kita alirkan ke area apa gitu kan ya. Nah, bisa jadi ya itu tadi. Saya ambil contoh supply chain ya, kebenaran ada apa namanya teman kita yang fokus di grosir houseware dan dia apa gameplaynya itu adalah soal kecepatan produk datang dan dijual dengan margin yang serendah mungkin tapi dengan volume yang setinggi mungkin. Nah, fungsi itu bisa dijalankan atau dia maksimalkan dengan memiliki kapabilitas supply chain.
gitu. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa melihat celah opportunity dan itu menjadi area of investment. Mungkin contoh lain kayak kalau kita punya apa namanya eh, punya kompor lah ya, kompor yang kita tahu permintaan tahun depan akan 10 kali lipat. Nah, kita lihat, wah kompor kita di sini kapasitasnya bisa jadi tidak cukup. Ya, kita investasi di kapital gitu kan. Kita beli kompor yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi moga-moga itu membantu area of investment apa yang harus dipertimbangkan gitu ya. Yes, oke baik Pak. Jadi ada tiga pertimbangan ya Pak, itu potensi, kemampuan, dan prioritas. Jadi teman-teman semuanya harus mengecek lagi ya Pak, potensinya Ya. apa sih yang memang nanti menghasilkan ya Pak kalau kita invest di situ. Lalu kemampuannya, bisnis kita nih mampunya segimana, lalu prioritasnya apa nih yang teman-teman jadikan prioritas utama untuk invest ini. Jadi teman-teman perlu memperhatikan tiga faktor ini atau tiga pertimbangan ini ya Pak untuk investment area. Oke Pak. Kalau di teman-teman ya Pak, saat ini buat business planners yang mungkin saat ini UMKM banyak cabangnya ya Pak, tentunya kan banyak juga ya Pak struktur organisasinya ataupun karyawannya ya Pak. Ya. Nah, banyaknya suka berlebihan ataupun menggendut ya Pak. Nah, gimana nih Pak untuk melakukan efisiensi? Mungkin teman-teman merasa, oh ini udah too much nih Pak. Gimana nih melakukan efisiensinya supaya struktur organisasinya tuh tetap bertumbuh tapi tetap efisien juga untuk teman-teman maju di 2025. Nah, ini yang sering salah kaprah, Raisa. Yang namanya struktur organisasi itu sebenarnya dibuat bukan untuk menambah atau otomatis menambah jumlah karyawan atau jumlah headcount. Ya, itu yang sering terjadi kesalahkaprahan. Apa itu bahasanya? Kesalahkaprahan itu ya. Maksudnya pemahaman yang sering salah kaprah gitu kan. Salah paham Karena ya Pak teman-teman yang gitu salah ya. paham gitu ya. Sebenarnya urut-urutannya kan saya ada nanti videonya, saya lupa udah ditayangkan atau belum. Jadi saya membahas bahwa struktur organisasi itu sebenarnya diciptakan itu turunan dari yang namanya business process ya, bukan business model, business process. Jadi kalau business process kita udah jelas ya untuk menjual, kalau saya mungkin ambil contoh Ari lah yang jualan kue tahu Jepang gitu ya. Bisnis prosesnya apa kan, beli bahan baku lalu harus dibuat adonan akhirnya harus dibakar atau dipanggang, lalu habis itu dikeringkan dan seterusnya sampai akhirnya proses sampai ke tangan konsumen. Itu kan namanya bisnis proses. Nah, bisnis proses itu memerlukan fungsi-fungsi untuk menjalankan bisnis proses itu. Nah, fungsi-fungsi dari menjalankan bisnis proses itu adalah harus punya strukturnya. Oh, saya perlu apa yang beli bahan baku. Oh, saya perlu ada orang yang berfungsi untuk memasaknya atau menjadi bakernya. Oh, saya perlu ada orang yang menjualnya. Atau kalau perlu ada delivery, saya perlu ada fungsi yang bisa menyampaikan delivery itu. Nah, itu fungsi-fungsi itu kalau digambarkan ya akan berbentuk yang namanya struktur organisasi. Nah, ingat, itu, struktur organisasi itu adalah sebagai struktur fungsi kan gitu ya. Nah, struktur fungsi itu bukan berarti satu fungsi harus hanya dilakukan satu orang. Kan bisa aja, kayak saya pengalamannya dulu, fungsi marketing dan fungsi sales, ya, di tengah karir saya itu dua fungsi yang saya lakukan sendiri. Jadi yang biasanya atau umumnya kepala sales satu orang, kepala marketing satu orang, nah kan bisa dua fungsi dirangkap oleh satu orang. Kalau organisasi kita atau bisnis kita masih tidak terlalu besar dan masih dimungkinkan, struktur organisasi itu bukan berarti harus masing-masing fungsi dijalankan oleh satu orang. Nah, itu yang saya pikir banyak kesalahpahaman atau kesalahkaprahan pemahaman dari struktur organisasi. Jadi jangan takut, struktur organisasi itu bukan berarti penambahan headcount atau penambahan staff. Oke? Oke,
Baik Pak, mungkin teman-teman juga bisa ngambil contoh ya Pak, mungkin di minimarket seperti retail-retail Alfamart Hmm. ataupun Prima Fresh Market itu kan supervisornya ya Pak, untuk berapa cabang hanya satu orang ya Pak, itu bisa dipakai bersama-sama. Jadi teman-teman bisa coba aplikasikan juga ya Pak, gak semuanya ini harus Hmm. satu orang satu. Jadi teman-teman bisa pakai untuk banyak atau dua akun ya Pak, dua account nih buat satu orang, ataupun teman-teman bisa menyesuaikan dengan struktur organisasi yang diturunkan dari prosesnya teman-teman semuanya. Oke, Iya, Pak. kan Saya mau ada ada yang apa pertanyaan ya, namanya Pak. kalau Ya. di apa namanya di quick service restaurant atau restoran cepat saji ya, yang jadi kasir sama yang menyiapkan makanannya bisa satu orang kan itu. Jadi Oh, bisa dibayangkan itu dua fungsi dilakukan oleh satu orang. Bahkan juga yes. ada apa namanya kalau di apa contohnya kita ambil aja deh roti O gitu ya yang jelas-jelas banyak teman-teman bisa lihat. Jadi yang manggang sama yang jual sama kasir bisa jadi satu orang gitu kan. Itu tiga fungsi yang berbeda padahal. Yes, betul. Teman-teman semuanya bisa aplikasikan ya, Pak, seperti seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang saat ini mau efisiensi, mau mencoba lebih sedikit ya, Pak. Jadi nggak perlu banyak-banyak Hmm. untuk narik orang. Kalau misalkan memang bisa dikerjakan oleh satu orang ya, Pak, untuk banyak kegiatan. Oke, saya mau Ya, ada pertanyaan dari Pak Willy Atta ya Pak di kolom komentar. Mau tanya dan saran ini Pak, rencana di akhir bulan atau tahun baru ini planning membuka cabang baru untuk ekspansi dan fokus di kota Surabaya khususnya. Sarannya buat Pak Willy ini apa nih Pak untuk pembukaan cabang baru di akhir bulan atau tahun baru ini? saran buat kami Pak Bas untuk mau tanya dan saran ini. Rencana di akhir bulan atau tahun baru ini, planning mau buka cabang baru untuk ekspansi dan fokus di kota Surabaya khususnya. Saran buat kami Pak Bas untuk tim. Ini saran apa nih Willy Artan yang diharapkan nih? Untuk area apa gitu ya? Mohon diperjelas nih Willy. Rencana akhir tahun, planning mau buka. Saran buat kami ya. Oke, jadi mungkin sebelum dijawab lebih spesifik pertanyaannya apa, kalau saya bisa sampaikan di sini adalah pastikan ya, kalau memang mau fokus di Surabaya, uh, apa namanya tujuan dan atau objektifnya itu jelas. Ya, fokus di Surabaya sudah bagus, ya. Ekspansi cabang di Surabaya juga cukup bagus karena saya yakin yang namanya bisnis punya banyak cabang, cabang itu sendiri adalah bagian dari kendaraan untuk promosi. Ya, kendaraan untuk promosi. Jadi dengan lebih banyak cabang, secara otomatis brand exposure atau exposure dari brand-brand teman-teman ya, khususnya yang punya toko atau cabang lebih dari satu, itu adalah bagian dari usaha promosi. Ya. Dan juga mungkin yang bisa saya sampaikan di sini, planningnya itu tolong pastikan itu tercatat ya, terdokumentasi dengan baik sehingga bisa di-share kepada tim. Ini loh planning saya, planningnya apa saja dengan KPI atau matrix yang jelas sehingga nanti dalam implementasinya timnya tidak apa namanya setengah buta gitu ya, alias jelas sekali apa yang harus dicapai juga jelas, dalam kurun waktu berapa lamanya juga jelas, sehingga nanti pada saat melakukan monitoring dan evaluasi akan terbantukan juga gitu, ketimbang kalau planningnya itu tidak terdokumentasi. Mungkin itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan yang cukup general ini. Semoga membantu Wiliarta. Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Willy Arta. Buat teman-teman semuanya yang udah punya pertanyaan setelah dengerin insight dari Pak Bas tadi, boleh banget ya untuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Karena kita mesti punya banyak waktu buat teman-teman semuanya diskusi dan tanya jawab bareng Pak Bas ya. Oke Pak, saya tuh sebenarnya masih agak sedikit bimbang nih Pak, dan ragu juga nih seputar Hmm. area fokus nih, boleh nggak nih Pak dijelasin lagi lebih detail nih Pak, seputar area fokus dari faktor yang perlu diperhatikan untuk baju di 2025? Oke, area fokus. Jadi area fokus itu eh, tergantung konteksnya juga dari bisnis teman-teman. Mungkin bisa saya ambil contoh supaya lebih memperjelas. Ada teman yang kita sedang bantu ini punya produk yang formatnya berbeda.
ya formatnya berbeda. Yang saya maksud format di sini adalah contoh kayak pembersih. Jadi pembersih ada bentuknya batangan, ada yang bentuknya spray, ada yang bentuknya foam. Nah, dari ketiga ini kan bisa jadi kita akan melihat ya performa ketiganya ya. Produk pembersih ini dalam bentuk batangan dan dalam bentuk spray dan dalam bentuk foam ini itu mana sebenarnya yang berkontribusi terbesar. Contoh seumpamanya, yang terbesar itu adalah yang spray. Ini saya ambil contoh saja ya sebagai ilustrasi. Nah, berarti kan kalau seandainya spray itu berkontribusi 80% dari penjualan kita, nah sungguh sangat patut kita memfokuskan di spraynya. Karena itu yang mendatangkan volume, yang bisa jadi mendatangkan revenue, yang bisa jadi mendatangkan gross profit yang terbesarnya. Ya, jadi itu salah satu contoh di mana kita benar-benar harus tahu fokusnya di mana. Karena kalau kita sudah tahu data itu, berarti itu kan kita terbantukan bahwa kekuatan kita ada di produk spray. Gitu. Nah, kalau itu kita sudah tahu, ya fokus di situ. Ya, 80% fokus kita ya di situ. Itu contoh kalau fokus soal produk format. Nah, bisa jadi fokus selanjutnya adalah seumpamanya saya punya 2 customer, ya, customer grosir dan customer retail. Kembali kita lihat mana yang memberikan kinerja kita lebih baik, ya. Apakah pembeli grosiran ataukah pembeli retail? Itu kan pasti kalau kita menggali data kita, pasti kita akan terbantukan untuk tahu gitu ya. Kalau seandainya, dan hampir pasti, salah satunya pasti berkontribusi lebih besar atau bahkan jauh lebih besar. Nah, seandainya kayak contoh terakhir ini, saya tahu yang berkontribusi besar adalah yang retailer gitu kan. Ya sudah, kita harus fokus kepada customer yang punya profil retailer. Nah, itu area of focus dari apa istilahnya konteks pembelian gitu. Apalagi area of focus umpama kita punya apa? Kita tahu bahwa ada typical promosi yang kita lakukan yang jauh lebih efektif. Ternyata kita selama tahun 2024 ini melakukan 10 jenis promosi. Tapi setelah kita lakukan evaluasi, ada promosi yang mungkin gaya-gaya hadiah langsung gitu, ketimbang undian, ketimbang ngasih voucher, ketimbang dari apa. Ternyata kita tahu yang namanya promosi tertentu dengan ngasih undian atau voucher bisa jadi itu yang jauh lebih efektif. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Jadi ke depan area fokus kita dalam hal promosi, kita mau melakukan lebih banyak lagi undian kah atau memberi voucher kah dan seterusnya. Jadi luas sekali area fokus itu Raisa, dan itu yang justru harus kita cari tahu. Gitu Raisa. Moga-moga menjawab. Oke, baik Pak. Jadi area fokus ini teman-teman harus gali lagi ya Pak, data-datanya nih. Apakah teman-teman mau fokus di area A, B, atau C ya Pak? Karena teman-teman pastinya di tiap bisnis itu beda-beda ya Pak kebutuhan dari fokusnya. Jadi teman-teman perlu banget gali sendiri ya Pak kebutuhan dari fokusnya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai nggak digali ya Pak, karena tentunya ini merupakan hal yang perlu wajib banget ya malah diperhatikan untuk maju. Jadi teman-teman setelah bikin annual business plan-nya, ini faktor-faktornya perlu banget teman-teman perhatikan untuk maju di 2025. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, apalagi area fokus ini ya Pak. Karena nantinya bisa bikin bisnisnya lebih profitable, sustainable, dan pastinya growing. Jadi jangan sampai ketinggalan faktor-faktornya ya. Oke Pak, tadi kalau misalkan kita ambil Pak, dari 5 faktor tadi Pak, ada struktur organisasi, manpower, area fokus, investment area, dan teknologi ini Pak. Apa sih Pak faktor yang paling sering banget teman-teman ini nggak perhatikan nih Pak? Apakah struktur organisasi, manpower, atau yang lain ini Pak? Biasanya sesuai urutan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah struktur organisasinya itu. Artinya kelengkapan fungsi dalam mendukung pertumbuhan bisnis kita. Itu yang sering terjadi. Jadi kadang-kadang kilas balik gitu. Jadi
di bisnis teman-teman yang tiba-tiba sudah melejit besar gitu ya. Setelah melihat kembali, oh ternyata kita keteteran, struktur organisasinya atau struktur fungsinya tidak jelas. Bahkan baru kemarin ada yang komplain dalam satu divisi bahwa ini kayaknya bukan kerjaan saya, tapi saya kok harus melakukan kerjaan ini, gitu. Karena fungsinya tidak terlalu jelas dipetakan. Akhirnya dia merasa terbebani melakukan sesuatu fungsi yang bukan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dia keseharian gitu ya. Dan terus ya yang kedua ya berurutan. Oh, tim kapabilitas dan kapasitasnya. Yang sering saya sampaikan bahwa banyak tim yang merasa mereka sudah menjalankan fungsi marketing tapi ternyata 100% baru menjalankan fungsi promosi. Ya padahal kita tahu promosi itu sebahagian kecil dari fungsi marketing secara keseluruhan gitu ya. Nah, berarti setelah dimelekkan seperti itu mereka baru sadar, oh saya harus meningkatkan kapabilitas saya dari hanya berfungsi sebagai promosi, tapi juga bicara yang lebih luas lagi di area marketing. Seperti itu. Itu dua pertama sih dan dua terbesar biasa yang sering terjadi, Raisa. Yes, oke Pak. Jadi struktur organisasi ini yang paling utama ya. Malah teman-teman kalau teknologi malah seringnya lebih melek ya Pak ketimbang struktur organisasi. Jadi teman-teman perlu banget untuk memperhatikan kembali struktur organisasi, lalu manpower, area fokus sampai ke teknologi ini. Oke Pak, saya mau ambil Betul. pertanyaan dari Pak Muhammad Agam ya Pak di kolom komentar. Kalau jualan F&B Pak, mana yang lebih penting, produk atau marketingnya? Oke, sebelum saya menjawab, saya mau menyapa dulu ada Mas Sauf. Halo Mas Sauf, Wong Jogja bergabung malam ini. Oke, ada Yuliana Mega seperti biasa. Yuli, halo halo. Selamat bergabung. Oke, coba diulangi lagi tadi dari Muhammad Agam 673 Muhammad ya. Agam. Yes Pak. Saya mau Oleh bertanya kalau jualan F&B, mana yang lebih penting, produk atau marketingnya, Pak? Terima kasih. Oke, ini kayaknya harus belajar value nih. Muhammad Agam. Jadi gini, uh, mana yang duluan gitu ya? Memang selama ini atau sampai dengan saat ini banyak bisnis yang sudah memiliki produk ya. Karena orientasinya jualan, jadi jualan produk apa, berkembang, dan seterusnya. Nah, dalam hal kita ingin membangun bisnis atau pindah kuadran dari hanya berjualan ke membangun bisnis, biasanya yang lebih penting adalah penciptaan value itu, dan penciptaan value itu nanti diturunkan ke aktivasi di marketing dan aktivasi di branding. Nah, produk itu adalah bagian dari aktivasi di marketing. Ya, jadi kalau kita sudah punya value yang jelas, unik dan relevan, gitu kan? Lalu kita cek ulang nih value dan turunannya brand positioning ini masih sesuai tidak dengan produk yang kita miliki. Bisa jadi produknya perlu diperbaiki, perlu di-refine ya, disempurnakan. Bisa jadi akan juga membantu kita punya ide, oh saya bisa mengeluarkan produk baru yang jauh lebih sesuai dengan value kita. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang pendek, jawabannya panjang sekali ini adalah mana yang lebih penting. Yang lebih penting kita kilas balik lagi. Ciptakanlah value itu, ya, turunin ke brand positioningnya, lalu baru kita cek dan recheck produk kita ini perlu di refine, disempurnakan, atau kita juga bisa memiliki produk baru yang sesuai dengan value kita. Semoga menjawab baik, Muhammad Agam. yes, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Muhammad Agam. Next saya ambil lagi dari Pak Ari Kusumawardana di kolom komentar. Izin bertanya Pak, dari data yang keluar, daya beli konsumen sekarang menurun khususnya untuk kaum menengah. Bagaimana menyikapi hal ini Pak? Apa yang harus dilakukan khususnya untuk usaha kecil? Ya, terima kasih Ari, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang akan usaha besar atau kecil, kalau ada daya beli konsumen menurun, semuanya juga akan khawatir gitu ya Ari ya.
Nah, jadi gini, apa namanya? Kita sebagai pemain di kategori kita eh, harusnya bisa terus mencari celah bagaimana setidaknya mempromosikan kategori itu, ya. Kalau dalam hal ini setahu saya kan roti saho, ya. Jadi bagaimana roti saho bisa berperan untuk tetap berpromosi, untuk tetap berkomunikasi, ya, karena bisa jadi kategori kita menurun itu karena apa namanya, konsumen di kategori ini pindah ke kategori lain. Jadi tidak selamanya penurunan di kategori ini dibarengi dengan penurunan di kategori-kategori tetangga atau kategori lainnya yang berhubungan dengan kategori kita. Ya, jadi itu yang saya pikir harus dicari tahu. Daya beli konsumen sekarang menurun, apakah itu sebagai akar permasalahannya atau sebenarnya bukan daya belinya yang menurun gitu. Bisa jadi banyak yang pindah ke kategori lain. Ya, saya pernah bicara di salah satu video saya bahwa kita harus pahami kategori tetangga. Kategori kita pahami, kategori tetangga kita pahami. Karena ini saling mensubstitusi bisa jadi. Jadi pengurangan di satu kategori bisa jadi kenaikan di kategori lain. Nah, kalau kita tahu seperti itu sebagai akar permasalahannya, ya kita harus apa namanya memastikan bahwa komunikasi kita, promosi kita juga tetap kuat sehingga kategori kita dan brand kita itu bisa menjadi top of mind. Ya, saya juga lagi memproduksi satu video bicara soal bagaimana yang namanya top of mind itu berbanding lurus dengan kenaikan penjualan. Jadi semakin brand kita ada di koleksi apa namanya hafalannya konsumen kita yang teratas, semakin tinggi pula brand kita yang akan dipilih dan tentunya berbanding lurus dengan penjualan kita. Kurang lebih teorinya seperti itu dan memang itu sudah terbukti. Nah, tapi kembali seandainya memang benar Ari sudah apa namanya menganalisa daya beli konsumen menurun gitu ya. Nah, daya beli konsumen menurun ya kita harus bantu supaya mereka masih berdaya untuk membeli kita di tengah daya belinya yang menurun. Contohnya apa yang bisa kita lakukan ya? Kalau kita biasa menjual mungkin yang satu porsinya sebesar ini harganya 25.000, ya kita buatlah mungkin ukurannya setengah tapi harganya 15.000 gitu ya. Ini kan juga salah satu usaha kita membantu daya beli yang menurun. Jadi mengecilkan portion atau mengecilkan porsi sehingga masih terjangkau oleh target market kita. Moga-moga bantu Ari. Oh, baik, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas. Oke Pak, ada nggak di sih Pak cerita seru nih Pak dari teman-teman yang mungkin sudah kita dampingi nih Pak dalam mereka memakai faktor ini Pak yang perlu diperhatikan untuk maju di 2025 ini. Apakah ada faktor-faktor yang ketinggalan yang bikin bisnisnya berdampak seperti apa atau ada cerita seru lainnya nih Pak dari faktor-faktor ini dari teman-teman yang udah kita dampingi? Ya, apa namanya? Jadi kalau dari sisi kejadian yang sering berlaku di teman-teman, ya itu tadi. Jadi pertama, disiplin untuk memiliki yang namanya annual business plan. Terus yang kedua adalah membuat business plan itu dan mengecek kesiapan, biasanya itu dua yang teratas tadi. Ya, bahkan tiga lah kalau bisa dibilang ya. Yang pertama adalah struktur organisasi, karena ternyata oh ya saya perlu finance, bukan hanya accounting, bukan hanya pencatat, tapi perlu finance management, karena di finance perlu adanya apa namanya pemahaman soal cash flow, pemahaman soal profit and loss dan seterusnya, sehingga fungsi itu tidak atau belum terdaftar di struktur organisasi. Terus yang kedua adalah itu tadi kapabilitas dan juga kapasitas dari tim. Ya, contoh yang tadi saya sampaikan, oh title-nya fungsi marketing tapi ternyata sampai sekarang baru hanya berfungsi sebagai promosi saja. Berarti kan harus ditingkatkan kan kapabilitasnya di luar hanya
promosi gitu ya. Itu yang harus ditingkatkan. Terus yang ketiga yaitu area of focus. Jadi kita dan kami dengan Pak Budi khususnya juga kan kita selalu mengingatkan fokus, fokus, fokus. Jangan cepat-cepat untuk mengeluarkan produk baru atau bahkan membuka bisnis baru gitu. Jadi harus di bisnis kita yang sekarang pun harus fokus, fokus, fokus. Jangan sampai tergoda untuk mengeluarkan produk lain, mengeluarkan dengan mudahnya brand lain apalagi. Jadi fokus. Nah, jadi ini 3 hal utamanya ya yang perlu teman-teman perhatikan. Karena ini adalah istilahnya bagi saya adalah enabler. Enabler itu kalau saya dulu di perusahaan multinasional ya pemberdayaan apa yang harus kita buat supaya organisasi ini mumpuni untuk siap di tingkat kompetisi yang lebih tinggi, ya, di liga yang lebih tinggi gitu kan. Oke, baik Pak. Saya mau ambil satu lagi ya Pak, pertanyaan dari Pak Bukhari underscore 93 nih Pak. Izin tanya Pak, saat menjalankan iklan lokal, misalnya Meta Ads yang menjangkau audiens sekitar outlet, bagaimana cara menghitung ROAS-nya jika tidak menggunakan kode promo? Sorry putus-putus, ini saya baca ulang lagi ya, saya Bukhari 93. Izin bertanya, Pak Bas, saat menjalankan iklan lokal, misalnya Meta Ads yang menjangkau audiens di sekitar outlet, bagaimana cara menghitung ROAS-nya jika tidak menggunakan kode promo? Justru pertanyaannya adalah sebaiknya kita punya tracking system gitu ya, karena memang tidak hanya di online ya, apalagi ini di Meta Ads, kadang-kadang kita agak susah nge-track-nya gitu ya. Nge-track dari hal funnelingnya. Berapa yang aware, berapa yang akhirnya consider, berapa yang akhirnya membeli, dan berapa yang akhirnya membeli kembali. Kan biasanya kan itu yang diukur ya. Nah itu memang harus diakuin ya, apalagi di media konvensional lainnya gitu. Mereka bisa jadi kita tanya, kamu kenapa beli barang kita? Umpama kita lakukan survei ya, survei terbatas dan terukur ya. Bisa jadi mereka ngakunya, ya klaim namanya. Oh saya karena ngeliat iklan di TV. Padahal pertama bisa jadi kita nggak punya iklan di TV, atau pun kalau kita pernah punya iklan itu udah 6 bulan tidak tayang gitu ya. Tapi masih banyak orang yang bisa jadi klaim source of awareness-nya itu dari mana gitu ya. Dan itu tidak bisa sepenuhnya kita track sebenarnya dan sejujurnya. Nah, biasanya yang kami lakukan itu, ya kita harus pakai apa namanya bukti beli, gitu ya. Kalau dulu kita pakai struknya, ya kalau di non online ya, di offline ya. Kalau di online, ya mungkin bisa jadi kita harus pakai apa namanya kode-kode yang kita bisa percayakan itu yang akan bisa dipakai dan kita track gitu ya. Saya nggak tahu secara teknisnya bagaimana caranya, tapi ujung-ujungnya kita harus cari tahu, kita harus cari kemampuan untuk supaya benar-benar nge-track secara fisik gitu ya. Dan ya itu mungkin kejagoan di online itu banyak teman-teman yang bisa memberikan masukan sih, kalau saya pikir ya Bu Hori ya. Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Bukhari. Oke Pak, kita sudah sampai di penghujung dari sesi sekiannya di malam hari ini. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup nih buat teman-teman semuanya supaya yang udah bikin annual business plan ataupun yang belum nih udah bisa menyiapkan annual business plan dan memperhatikan kembali faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk maju nih di 2025. Silakan Pak. Oke, ya mungkin apa namanya beberapa pesan yang mungkin bisa saya sampaikan di akhir acara malam ini adalah pastikan kita harus punya annual plan, udah pasti wajib ya. Annual plan yang namanya juga annual plan 12 bulan minimum untuk tahun 2025. Terus yang kedua, pastikan kita siap. Ya, kita harus memastikan diri kita siap masuk 2025 untuk maju, bukan siap untuk mundur atau bahkan akhirnya tutup gitu ya. Jadi siap untuk maju.
Nah, ini hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Setidak-tidaknya ada 5 faktor tadi yang saya sampaikan ya. Struktur organisasi harus diperhatikan, disiapkan, timnya atau manpowernya harus diperhatikan dan disiapkan. Yang ketiga adalah area of focus, yang keempat adalah area of investment, dan yang kelima yang mungkin sedikit rumit di kacamata teman-teman adalah soal teknologi. Teknologi apa yang cocok dan yang akan memberdayakan atau menjadi ujung tombak dari penawaran bisnis kita, baik itu bentuk produk ataupun jasa. Mungkin itu saja dulu untuk malam ini, dan kalau ingin teman-teman lebih siap lagi untuk masuk ke 2025, ada SBM Advanced Workshop nanti ya, seperti tadi yang Raisa sampaikan, tanggal 28-29 Oktober di Surabaya, atau bahkan nanti di November kita akan ada Strategic Business Camp di Bali. Jadi tergantung teman-teman ya prioritasnya di mana. Kami di Business ID akan selalu membukakan jalan buat teman-teman untuk lebih siap lagi di tahun 2025. Yes. Oke, terima kasih Pak Abbas. Jadi buat teman-teman semuanya, mengingatkan kembali ya, buat teman-teman semuanya, faktor ini kan ada karena annual business plan. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih butuh pendampingan atau butuh program untuk bantu teman-teman semuanya bikin annual business plan, teman-teman bisa ikut di workshop SBM Advance ya, yang akan diselenggarakan di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024. Kita akan belajar menggunakan 12 pertanyaan yang dikemas dalam 3 model utama nih teman-teman semuanya. Ada playing field, lalu market landscape, sampai ke operational profitability untuk bantu teman-teman mengecek bisnisnya teman-teman semuanya, butuhnya di mana, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, sampai untuk melihat kesehatan bisnisnya teman-teman semuanya untuk disusun menjadi annual business plan ini. Jadi teman-teman semuanya yang lagi nyiapin annual business plan bisa ikut di sesi workshop SBM Advance yang diselenggarakan di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di Surabaya ini bersama Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman ya selama 30 tahun di banyak multinational company. Jadi teman-teman yang mau cek infonya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ya, di workshop SBM Advance, ataupun teman-teman bisa cek ke feed Instagramnya Business ID untuk detailnya. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk berbagi insight ke saya juga Business Planners pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang udah bikin annual business plan bisa langsung dipraktekkan ya Pak, dimanfaatkan dengan baik. Dan nanti teman-teman yang mau sharing nantinya setelah pakai faktor-faktor ini dapat suksesnya, dapat apa ya, boleh banget ya nanti di-share juga di kolom komentar ataupun di sesi bisnis Q&A lainnya. Terima kasih Business Planners. Thank you, terima kasih Raisa, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Kita ketemu lagi di sesi bisnis Q&A ataupun sesi bisnis forum lainnya. Sampai jumpa, selamat malam semuanya. Selamat malam.